mereka ngomong ya. Apa tuh? Mereka tuh manusia biasa. Mereka juga manusia Biasa. ya gitu. Sebagaimana yang diucapkan juga sama single terbaru. Andai ku bukan idola, berarti kalau manusia juga manusia, boleh dikritik dong. Boleh. Ya kita juga boleh dikritik, maksudnya kita sebagai Wota ya, boleh dikritik juga. Boleh. Nah karena kami hari ini ingin mengkritik, nggak mengkritik juga sih. Halo para penunduk, selamat datang di Kursi Konveni episode 10 seharusnya. Dan hari ini gue dan Farhan alhamdulillah bertemu langsung. Thank you by the way sudah menerima apa sebetulnya, meng-ACC. Kali ini gue ngundang soalnya real. Tadinya mau online kan, gara-gara satu dan lain hal gitu. Jadi penting banget tuh. Sepenting itu ini. Sepenting itu. Harus kita bertemu. Betul, seperti itu karena memang single ini kan sudah ditunggu sama masyarakat Wota gitu loh. Udah 3 bulan yang lalu, apa 2 bulan yang lalu? Sebulan. Sebulan ya? Kan diumuminnya Januari awal Januari kan. Tanggal 1 apa tuh pengumuman Senbatsu itu. Dan hari ini gue dan Farhan akan membagikan gitu loh opini kami mengenai Idol Nanka, terutama dari JKT MV-nya, tentang satu the lack of promotion. Kalau gue sih ya lack of promotion, bahkan dari setelah single rilis juga pengen gue komentarin tentang video Mars yang jadi stewardess itu. Apparently ternyata itu adalah promosi dari singlenya. Nah itu nanti. Nah tapi kemarin kan Ola habis kemalingan rumahnya ya. Pray for Ola. Turut berduka lah buat rumah Ola. Dikasih hukuman yang setimpal. Suruh dengerin Flying High lah ya 30 jam gitu. Nggak apa-apa banget gitu. Setimpal sih. Setimpal. Kalau gue sih apa kalau meme itu? Apa? Punisher kayak no gitu. Ya kan? Si John Berntal. Iya, John Mental. Let me tell you something. Para penduduk, hari ini gue mau, kalau gue mengkritik mungkin dia memuji. Enggak, saya bilang ya. Mulai dari mana nih? Kalau catatan gue boleh aku lihat, karena gue yang bikin catatan. Gue kadang suka lupa gitu loh apa yang mau gue omongin. Isyo langsung. Pedes nih langsung nih. Gini Pak, kalau dari gue tidak bilang itu jelek. Gue kayaknya akan selalu menerima apa yang dibikin sama JKT deh. Maksudnya isu-nya apapun itu, kecuali emang jelek banget ya. Apa ya isu yang JKT yang jelek ya? Gue ini gue juga lupa lagi. Kayaknya tidak terbentang di kepala gue loh kalau gue. Waktu itu pernah tuh ada fotonya. Oh ini isu yang Bingo, tau gak lo? Bingo? Yang Bingo yang Bingo yang zaman dulu tuh. Itu kan udah zaman dulu banget ya? Betul. Udah. Waktu itu pernah ada ya yang kalau itu mah banyak. Kalau itu mah banyak. RKJ, real RKJ maksud gue, yang wardrobe malfunction yang kiri apa kanannya lepas, punya Freya apa juga sering. Kalau itu beda kasus sih. Itu maksud gue secara desain gitu loh, secara desain gue nggak ada yang jelek, nggak ada. Cuma kasusnya kalau untuk Andai ku bukan idola ini lebih ke bosen sih gue ngelihatnya. Modelnya? Iya gitu loh, karena JKT sudah dari Enif yang merah putih Kroasia itu. Itu kan juga jatuhnya kan semacam Sabrina, semacam gitu. Berumbai-rumbai sudah dari Sukinanda. Sebenarnya juga sama ya. Mungkin we as Wota expect something new, coming from behind new MV di JKT. Kalau gue sih kan yang gue bilang dibilang gak riset itu mas bertopi ini gak riset. Tapi kalau gue lihat dari EKB kayaknya nggak terlalu serumbai itu deh. Nggak, isu-nya nggak, atau Seifuku apapun itu nggak serumbai. Yang lu bilang itu loh, yang Flying High semacam kayak gitu, kayak casual. Cuma nggak sesantai Flying High sih. Iya, maksudnya lebih masih ada idol-idolnya. Cuman emang beda-beda sendiri gitu. Betul. Nah itu tidak diterapkan sama JKT di Idol Nanka ini sama sekali. Gue sebenarnya pengen kayak gitu sih. Lu pengennya kayak gitu? Bagus soalnya. Nah tapi kalau dari gue, isunya gimana guys menurut lo? Ya gue bisa menerima, cuma memang bosen. Cuma memang kalau secara desain yang detail ya maksudnya, kan ada tuh yang nyambung-nyambungin isunya Idol Nanka sama apa namanya? Busa-busa kamar mandi. Oh iya, yang buat mandi, yang buat sabunan. Yang buat sabunan cewek itu. Mirip sih memang, maksudnya dengan warna-warna terang gitu loh. Gue ngerasanya seperti itu juga. Warnanya kurang ini ya. Gue nggak tahu kurang apa ya. Kurang lah. Tapi itu kebantu banget Far memang. Kebantu apa? Sama visual dari yang disuguhkan sama JKT MV-nya, visual MV-nya. Maksud gue
pemilihan latar, pemilihan editing. Ya untung nyambung. Untungnya nyambung, Masih oke lah bisa gue terima. Karena Berarti banyak juga yang beropini seperti itu sesuai kayaknya. konsep MV-nya harus ada yang isunya ya. Ya sesuai konsep MV-nya si JKT ini Iya. untuk Idol Nanka. Nah itu kalau menurut gue tentang isu ya. Kalau menurut lu isunya gimana? Kalau isu sih gue biasa aja ya, kayak ya paling kalau misalnya ada skala untuk menilainya gitu. Misalnya 10 gitu, gue akan menilai ini isunya 6 sih, soalnya bukan yang bagus-bagus banget, bukan yang jelek-jelek juga. Mediocre aja, biasa aja. Iya, isu idol pada umumnya. Ya. Itu berarti ya biasa aja kan Biasa sebenarnya, aja. bukan jelek. Kalau dari boleh gue bilang kami nggak? Boleh. Ya kalau dari kami sebenarnya bukan jelek. Kalau Iya. gue pribadi sih bosen ngeliatnya, tidak ada inovasi baru. Kalau masalah isu ya, Iya. itu tentang isu sih kalau dari catatan gue ya, gitu loh. Tapi yang gue bilang tadi kebantu sama MV-nya, gue Iya. suka banget sebenarnya sama editingnya, Far. Sebenarnya iya kebantu, selain kebantu sama MV-nya tuh kenapa kebantu lebih tepatnya karena di sini yang gue lihat mengingatkan gue ke apa, orang-orang pada inget ini high tension karena kan di atas flyover tuh kan juga mainan-mainan lampu segala macam. Beda ini levelnya udah beda lah karena di Jepang mereka kayaknya di atas gedung gitu deh, di atas gedung, di belakangnya bener-bener kayak City Lights real gitu loh ya, ada yang mirip Rizuka Miku itu. Oh iya. Rizuka Miku mirip Easter banget. egg banyak tuh di gambar-gambar. Bentar itu Rizuka Miku beneran? Enggak maksud gua ya mirip aja muka kan. Ada yang ternyata gambar Fioni kan. Oh, gue baru tahu. Kayak gambar apa gitu, gambar Keren. Pikachu, gambar kayak mirip gambar Pikachu gitu, kayak model Pokemon gitu lah. Keren. Oke, itu gue nggak notice. Cuma maksud gue itu salah satu adegan favorit gue juga. Cuma selain itu, nah ada sih satu yang pengen gue bahas, quick change. Bukan. Oh, itu yang real, itu ya? real quick change. Yang Fioni jadi banyak make baju Isu itu kan. Seifuku Itu dipakai kan semua 0,8 detik, 0,8 detik pakai kalau 20 ya? 20 kostum katanya. Oh. Apa 16 ya? Gua ngitungnya 16, tapi 16 ya ya? nggak tahu lah gitu. Matematika gua kan 88 cuma sekali seumur hidup. Tapi itu sayang 0,8 detik. Harusnya Harusnya 1 detik. Jadi biar FPS gitu, Fioni per second gitu maksudnya. Fioni per second. Ya enggak apa-apa lah. Ya tapi maksud gua lebih ke ini sih. Jadi perdebatan para wota karena katanya pakai AI lah. Ternyata enggak. Nggak tahu. Ternyata enggak. Nggak Ya. tahu. Itu mirip Everything Everywhere All at Once itu kan enggak? Iya. Nah tapi masalahnya gini, yang jadi perdebatan orang-orang kalau Everything Everywhere All at Once itu kan si Kehu Kwan-nya kan diem ya. Bukannya si yang ini, yang Ceweknya ya? Si siapa? Evelyn. Siapa ya namanya ya? Si Yang orang aktor Malaysia itu kan. aktor Malaysia itu. Lupa. Michelle Yeoh. Gitu. Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, ya. Tante. Tante Michelle, real, ya. tante Michelle. Pokoknya kita tante. Onti Iya, dong. Onti. Kan Malaysia. Iya, tapi yang jadi pertanyaan orang-orang si Fioni melakukan koreo yang kayak sebagai seorang editor itu ngeditnya lama itu harusnya. Iya, ya mungkin emang lama sih, Iya. tapi maksud gua kalau misalnya pakai AI gue jujur nggak masalah. Maksud gue nggak terlalu terganggu karena secara esensinya dapat gitu, berganti-ganti isu. Gue nggak tahu tuh isu dari mana ya? Apa isu AKB? Oh, nah kita nggak tahu sih. Atau yang memang buat, nah itu kan dari mana ya? Tapi itu tahu kan. safe to say bukannya soalnya ada yang dibedah di Twitter, gue lihat ada videonya. Oh, Dan oke. emang beneran kayak gitu cara ngeditnya gitu. Iya. Gue bukannya kok aman. Nah itu maksud gue, kalaupun ya gue nggak masalah soalnya. Tapi kalau misalnya memang itu struggle si editor bener-bener bikin apa, itu loh apa sebutannya itu, Itu apa namanya kayak gitu? Gue nggak tahu soal. apa sih sebutannya mainan? Rotoskop. Iya semacam rotoskop. Gue nggak tahu lah. Pin-pin itu loh yang menyamain pin. Goblok gue lupa namanya. Keyframe. Ilmu lagi dari gue aja. Keyframe. Padahal waktu itu ngajarin keyframe ke lu gue waktu itu. Iya. Basic. Keyframe itu bener-bener di penempatan matanya di mana, bibir, gigi kanannya di mana gitu loh, kan dia juga ngebuka mulut kan, tangannya gitu loh. Apa barusan gue begini? Ya itunya nggak gitu ya, koneonya nggak gitu ya. Sangat menjadi poin plus di situ, karena pas di reaction gue bikin reaction by the way, bagi yang belum nonton silakan. Nilai plus banget pas di reaction gue kayak what the fuck, apaan tuh anjing. Tiba-tiba begitu gitu loh. Itu yang gue sangat apresiasi dari editornya sih. Respect editor. Siapapun editornya keren banget Anda. Ini shout out buat editor dan Betul. kameramen juga katanya do the job Betul. yang sangat amat bagus. Sinematografinya gue jujur lebih suka di sini dibanding Sukinanda sih. Karena kalau secara keseluruhan MV ya, di sini lebih terkonsep karena ada ceritanya. Sukinanda kayak ya oke, Walamen dan Fanny
Tapi basicnya kan cuma mereka dating, sisanya cuma tebar pesona, Kalau beauty ini shot. banyak tokohnya. Banyak tokohnya karena masmasing member juga menjadi cosplay kan. Ada yang 5 gitu. Yang ala-ala Kidzania itu kan dibilangnya. 4 atau 5. 4 atau 5 peran maksud gua. Kan Freya jadi yang punya anak. Oh iya, Si Christy dan Michi jadi dokter, Iya, suster, perawat ya. Jessie yang memutih jadi bakery. Abu Rizal, Holland, Tom Holland tuh. Si Gita Magis Grisel jadi construction worker katanya. montir. Bukan, itu yang bertiga. Atin, Gracie sama si iya. Pola atau Monte Lupa. baru. Kalau yang ini Iya. yang gua kira ternyata Itu parkiran construction worker. pesawat. Karena ada yang bilang parkiran mobil juga. Nah. Ternyata construction. Ada fun fact-nya Parkiran dari kuli dong. Fun fact nih. Jadi di reaction mereka kemarin yang JKT, Gua belum nonton. yang JKT nge-react diri mereka masing-masing. Hmm. Pas Grisel sama Gita lagi kayak gitu, beneran ada mobil yang lewat, jadi kayak mereka jadi kayak parkir beneran gitu. The car is the paid actor. Iya. Is the Itu paid lucunya sih. actor. Itu dari Oke. mereka cerita kemarin. Ya, gue suka di bagian situ konsepnya. Iya, Kalau konsep konsepnya secara cerita. boleh lah, boleh. Gue suka banget pembagian karakternya, apalagi ini sih ya belum nyampe Fioni situ kan, ya. yang Fioni kan. Belum saya. Tapi kalau catatan gue di sini sebenarnya ngomongin tentang. Udah jangan stick to the Gue takutnya berantakan Far. Iya. Gue jujur. Nggak, tapi kalau misalnya Fioninya gitu loh. Nah, cerita utamanya kan di Fioni, yang dimana MC-nya. dia adalah seorang woti pulang kantor, duduk di itu harusnya mungkin di Lounge. D Enggak, ininya. maksudnya row-nya. Row-nya. Mungkin kayak D15 lah ya tuh duduk dia. D15 atau F15 lah. Kalau di Pamulang D15 Lebak Bulus. Iya. Kalau di Ciledug channel 1 tuh mana ya, lupa gue. Coy. Sebutnya gitu soalnya. Ya gitu loh. Gue suka irisan storyline-nya yang alhamdulillah salah satu wishlist gue udah dicek untuk andai gue bukan Karena ada storyline. Ada storyline walaupun tidak se-story Ebikachu kan. Gue pengen waktu itu Ebikachu banget kan. Kalau Pikachu kan dibagi jadi dua ya. Ada yang story sama ada yang dance kan. Yang dance short version lagi. Iya. Nggak, tapi pinternya di situ irisannya antara story-nya Fioni sama story member-member lain dan juga story mereka sebagai membernya juga ada Yuyui juga muncul di sini sebagai center realnya. Ya, awalnya ini jujur yang gue di reaction bilang kok Yuyui mirip Daisy di posternya. Sumpah gitu loh. Gue juga awal lihat, jujur gue nggak tahu tuh siapa. Oh, lu nggak tahu ya? Gue Nggak pas lihat, apa-apa. oh ini Brekebi kali ya. Nggak apa-apa gitu loh, kan kita tidak mau mesti ngikutin Nggak ngikutin soalnya. Koteat yang lain Nggak ngikutin kan. soalnya. Bukan suatu kewajiban. Kata center asli. Betul. Nah itu Itu relate kali ya, mendukung relate. banget sih itu. Siapa? Siapa sih Yuyui. si Yui di situ perannya penting banget di video loh, kayak Oh, di iya. MV jadi kayak mengamplify ceritanya gitu. Oh. Jadi bikin makin dramatis lah kisahnya Fioni ini. Anjay dramatis. Paling nextnya tuh gue pengen bahas tentang masih ngomongin tentang role masing-masing member. Satu yang gue nggak notice di reaction adalah Freya. Kenapa Freya? Ya itu brilian. Itu ide dari mana JOT? Freya, kamu punya anak ya? Apa nggak FYP 2 tahun ya tuh Mungkin di ini kali. TikTok? Mungkin ini kali kan. Kan Freya kan sebelumnya main jadi Nina di Sakatupo. Sakatupo. Kan dia ngurusin si Imah juga. Oh iya, benar juga. Kan Ya. makanya gue sebenarnya pas nonton kayak, wih ini kayak Freya waktu Oh, gue nggak kepikiran. main Buncit tuh. Nah tapi kan makin di bold gitu loh, karena real. Ya, Ini anak. bayi Freya. Ada fun fact lagi. Jadi tadi yang apa fun fact Freya megang bayi gendong Gendong bayi di situ. bayi boneka itu. Iya. Jadi itu berdasarkan video kemarin reaction yang JKT reaction diri mereka sendiri. Yes. Freya cerita di situ tuh itu syutingnya kayak di perumahan gitu. Oke. Syutingnya di perumahan gitu kan si Freya. Di mana? Film Pamulang? Enggak ya? Kok doxing? Iya. Doxing siapa emang? Di apa? Bintaro. Bintaro Records. Gue kira dibangun Reksa Indah 2. Apa namanya? Di perumahan itu kan Freya lagi kayak acting gendong bayi gitu kan. Katanya ada apa? Gua tahu lagi arahnya kemana. Nenek lewat apa ibu-ibu gitu, ibu udah tua lah. Wah udah punya bayi ya gitu-gitu. Okasan lucu gitu. banget. Jadi nenek itu kayak menganggap Freya tuh ibu beneran. Iya. Ibu-ibu ya gitu. Kayak iya gitu. Jadi kayak interaksi sama Warlock beneran ada gitu loh di sini gitu. Anjir lucu Ini banget. info lagi aja. Ya itu untuk menguatkan karakter ibu Freya ya di film di MV Idol Nanka ini. Katanya itu Lucu juga sih. tambah lagi nih ya. Apa
kan Freya kayak pakai gendongan bayi gitu kan. Betul. Itu gendongan bayi itu, Bedok. gendongan bayi yang Bukan bedok. yang di kayak tas gitu loh bentukannya. Oh iya. Kan apa? Ukurannya tuh katanya ukuran buat bayi ya setahun lah kira-kira. Sementara kan Yang dia gendong. itu pakai boneka kan. Iya. Itu bonekanya ukuran yang bayi 3 bulan. Jadi kayak dia Iya sih, harus emang kegedean dia harus sih. pakai ganjelan gitu, diganjel plastik biar Oh. palanya nongol dari atas gitu loh. Iya, iya. Kan kalau misalnya nggak ada ganjelan kan ya bayi tenggelam gitu. Jadi Iya, kayak iya. cuma bawa tas doang nggak ada apa-apa. Mas tangan doang Iya kelihatan. emang ditambah badan Freya tuh kecil Nah, aja. iya. Juga ya. Itu menarik sih. Oh fun fact yang Iya. belum gue tahu tuh. Itu ada di video reactionnya mereka ya? Itu dari Freya langsung. Iya di video reaction kan? Yoi, di video. Karena Enggak sih ketemu WhatsApp Freya. ya. Oh. Kirain ini Aneh banget bingungnya gitu ya. DM Facebook. DM Facebook. Chat aja ya, ini kalau Facebook tuh nggak DM. Ya itu sih menurut gua salah satu ide brilian JOT yang Ya, ya. memutuskan Freya jadi punya anak. Kalau Michi sama Kristi cocok. Oh itu gue juga suka. Lebih tepatnya Michi Kristi cakep banget. Itu gua Gila sih. pas lihat mereka jadi suster itu, Ah. jadi perawat itu langsung itu drakor. Soalnya ada drakor. Oh kan. iya. Kalau nggak salah namanya Presiden Playbook deh kalau nggak salah. Jadi Ya ada yang drakor. edit juga tuh. Iya ada yang edit ya apa nyamain ini lah. Karena emang kostumnya sama persis. Kayak gitu. Color tone mereka juga. Nah iya betul. Apa sebutannya itu? Itu color tone namanya. Adem-adem iya. Iya. Nuansa-nuansa drakor banget. Iya kan? Kalau Jepang. Iya baru Jepang. Nanti tambahan lagi ya. Hmm. Itu katanya si Kristi sama Michi yang syuting pertama. Jadi Oh, buat syuting yang itu si saya belum. mereka duluan tuh. Itu oke, di oke, rooftop gua juga baru katanya. tahu. Oh, oke. Terus oke. dingin banget kan. Iya. Tadi tuh beredar tuh video. Wih, video Tadi apa nih? siang kan dulu Leak. ada video Dracin gitu kan. Tadi siang baru rilis. Jadi Oh, yang itu. yang Fioni itu kan. Marsha. Enggak, semuanya. Belum lihat gue yang video ini. Nah, ntar lu lihat deh. Pokoknya jadi video ini dibikin kayak versi nyelenehnya sama JOT diupload di akun official Iya. di TikTok terutama ya. Dibikin ala Dracin. Oh. Kan awal-awal kan banyak yang mikir Fioni bakal jadi CEO gitu kan. Iya. Kan Dracin itu kan storyline kan Oh, mirip-mirip sama CEO yang which is sebelumnya Wota ada yang edit juga kan, terinspirasi yang dari backsoundnya, situ. oh, tereng, deng, deng, Iya. deng, deng, deng. Nah, JOT kan siang rilis video itu beneran. Versi JOT-nya. Versi JOT jadi pakai footage member Lagi yang syuting. semua lah pokoknya kayak Iya, iya, iya. kayak ala-ala mau bikin BTS bukan BTS sih Iya, jatuhnya. iya. Kayak video-video dibuang sayang gitu. Nah, Oke, oke. si Kristi ini Kenapa? pakai jaketnya sampai dibalik gitu. Jadi jaket yang tebel kupluk gitu, kan ada kupluknya tuh ada apa hood Iya, gitu iya, kan. iya. Dia pakai di depan. Terus Kristinya makanya kayak jadi palanya depannya tuh kupluk gitu. Jadi kayak dia kesannya Nutup bisa muka. bisa muter pala 180 derajat gitu. Oh. Kan jadi kayak kebalik gitu kan. Oh, iya, iya, iya. iya. Dia sampai ya saking Gua belum dinginnya, lihat tuh. saking dinginnya sampai pakai Oh. jaket kebalik gitu. Ya, gue belum lihat yang itu, gue belum lihat. Gue Iya. baru lihat yang Marsha soalnya. Nah, Tapi yang itu Marsha jadi ada. itu jadi salah satu promosinya Nah iya. Sukinah. Tapi hari ini rilisnya tadi Oke, siang. oke, gue belum lihat. Enggak, itu nanti gue mau ngomongin juga sih soal Boleh. promosi itu. Tapi sebelumnya, gue pengen bahas tentang Yui ya. Yui kalau gue kayak ya udah sih. Itu lebih tepatnya menjadi surprise buat Wota, apalagi Wota yang Oh. udah tua tua banget. Bukan tua juga. Yang udah senior lah gitu, Udah yang memang ngikutin ngikutin lama. AKB dari lama. Gesreknya dapat, sedangkan gue nggak bisa gesrek karena gue satu Gua juga nggak tahu siapa kan gitu loh. Cuma ya mungkin lebih tepatnya respect sih gue buat JOT gitu loh, bisa mendatangkan center OG. Kapan terakhir kali di MV ada center OG dari lagunya? Nggak ada kayaknya. Seingat gue nggak ada. Itu juga Nggak ada sih. Tapi ya maksud gue brilliant idea selain jadiin Freya adalah mamah yang punya bayi gitu loh. Walaupun bedongannya kegedean. Nah kalau gue ini ngomongin visual lagi ya. Tadi udah ngomong Boleh, cerita konsep gitu loh. Kalau dari scene favorit tadi gue udah ngomong sih ya tentang apa yang di atas rooftop. Satu, budgetnya berapa? Perizinannya gila banget sih maksud gue. Walaupun sebenarnya gini sih Far. Kalau kita telaah lagi ya, maksudnya ini kan 48. Jepang kan 48 itu udah sebuah budaya real, tradisional maksud gue. Emang udah dari dulu kan. Ya pasti gue rasa Jepang juga akan kayak ya why not? Dari apa namanya? Pemerintah Jepang dipermudah. dipermudah gitu. Birokrasinya. Mungkin ya, nggak tahu gitu. Gue nggak nanya Aokuri sih. Ya, coba maksud gue itu jadi salah satu penyelamat MV ini juga gitu. Jadi gue respect banget karena satu-satu
layar yang ada di situ kan benar-benar disetting kan. Iya. Itu ngaruh banget loh, maksud gua. Sinematografernya juga mikir, ini kalau misalnya lighting gue taruh sini kelihatan nggak ya, bokehnya seberapa ya gitu loh. Dan desain yang ada di sini kelihatan jelas nggak ya gitu loh. Misalnya yang tadi mirip Izuka Miku atau gambar yang lo bilang ada Vioni, gambar Vioni itu ya. Itu gila sih. Itu salah satu yang menjadi scene favorit banyak orang. Sebenarnya Yang itu di juga ref terakhir ya sih. Setelah yang Vioni banyak pakai kostum itu kan? Apa sebelumnya? Gue lupa. Cuma maksud gue selain itu adegan favorit gue yang itu, gue juga suka yang terakhir. Yang terakhir tuh yang Vioni ketemu Vioni jadi dua. Vioni LBM. anjir Vioni jadi dua. Vioni, iya Vioni Woti ketemu Vioni Center gitu. Itu keren sih. Oh sama ini passing the torch. Jadi gini Pak, jadi gini. Ini gue baru sadar setelah gue reaction. Super Sentai itu, jauh itu aku berusaha Super Sentai nih. Super Sentai itu berakhir di tahun ini, 50 tahun. Oh berakhir? Iya, taking a break sih jatuhnya. Cuma Super Sentai itu ada budaya di mana dari agak jauh ya. Series 1 ke series selanjutnya. Di episode terakhir series sebelumnya tuh ada Ranger Merah sama Ranger Merah ketemu cuma buat kayak tos-tosan gitu, passing the torch. Itu gue mengingatkan gue ke situ. Gue suka banget karena mirip gitu loh ya. Keren banget aja dari ada Oji Center si Yui Yui ke Cepio. Cepio Yui Yui. Nah, apalagi JOT kan nyebutnya juga Cepio kan. Di birthday-nya ya. Ya itu doang. Gue suka aja sih. Itu salah satu scene favorit gue juga selain yang ketemu sama center Woti dan center ini ketemu di atas stage. Makanya gue bilang kan MVP terakhir di JKT itu kan MVP ke Vioni ya. Gue nggak tahu. Nah itu yang mengakhiri MVP bro. Karena statement beliau tuh terlalu apa sebutannya kontroversial. Jadi diakhiri lah MVP-nya. Tapi gue nggak peduli sih maksud gue. Tapi scene itu jadi album jadi cover art itu. Wah itu keputusan yang bagus sih jujur. Gue suka. JKT belum ada cover single yang begitu. Yang kayak begitu belum ada. Kebanyakan ya bagus anjir. Kebanyakan ya udah kalau Sukinanda kan yang dari Koalamen sama si Feni next beda dari jauh. Sebelum Sukinanda apa sih? Sayonara Crawl yang Chani. Yang kontroversial itu dari sini. Oh iya. Itu bukan cover art ya. Itu kayaknya cuma gue lupa deh. Itu lebih parah karena ditaruh di depan yang itu. Top collection apa namanya? Rambutnya kalau di Asgal kan gitu. Ya itu gue suka banget scene. Kalau lu suka yang mana? Yang mana? Scene MV. Gue kalau scene MV gak ada scene spesifik yang gue suka sih, cuman yang kayak bagus nih gitu. Oh, sebenarnya ini sih, sebenarnya pas mereka dari awal sih gue yang gue inget aja deh. Yeah. Scene yang paling memorable buat gue tuh ini. Justru pas awal-awal pas masih nyanyi bait pertama, nyanyi first tuh kan Vioni, Freya sama Marsha tuh urutannya kan kalau nggak salah. Mereka tuh nyanyi sambil bukan nyanyi, koreo sambil kayak kerja gitu. Jadi si Freya kan sambil gendong ini, sambil nyanyi, si sambil koreo tipis-tipis ya. Marsha kan sambil jadi stewardess. Itu jadi sambil koreo jadi kayak anjing. Keren nih sambil itu yang gue suka. Itu bagus sih. Ya itu sebenarnya konsepnya mateng sih emang di MV ya. Gue suka banget konsepnya mateng, editingnya juga oke. Baru ya para penduduk, pas kita tadi lagi break sebentar, tiba-tiba banget official JKT48 nge-tweet. Ntar gue cari dulu ya. Hai. Apa? Sorry gue nggak. Kayaknya Vioni salah akun apa? Atau Virgi, karena Virgi suka tiba-tiba hai gitu loh. Kamu ngapain main-main ke IGJOT? Oh. VR3 GNFM. GNFM. Halo. Dibalas hai. Oh alah. Ini juga pada bingung nih. Siapa nih? Di marketing at its peak. Tapi ya. Tuh, Vioni log out. Tapi ya yang gue lihat sekarang Twitter JOT lagi santai loh, maksud gue dari pemilihan katanya lebih santai, which is ya lebih merakyat. Gue nggak masalah sih, lucu malah jadinya. Kayak waktu akun Twitter ada tim-timan kan. Oh iya kalau itu bebas kan. Ya kalau itu kan member yang ngurus katanya member yang ngurus. Bisa wota kan kita nggak tahu. Pantas waktu itu Fly Team apa nge-tweet begitu. Oh, gue lupa juga kata-katanya apa. Nggak usah baik bacot atau apa gitu.
Kocak sih. Nextnya gue pengen bahas tentang promo. Memang selain kalau sebelum rilis kan memang promonya tidak ada jatuhnya. Yang dimana gue sebenarnya nggak notice sih, kayak ya udah aja gitu loh. Nggak, maksudnya gue nggak notice nggak ada promo. Oh iya. Kayak karena gue cuma menunggu, gue menunggu akan rilis, gue excited dan gue akan bikin reaction. Kan gue ngomong berkali-kali kan, gue akan menunggu itu menunggu itu rilis aja dan gue reaction gitu. Dan ternyata gue juga baru ngeh gitu loh, sekelas JOT, kagak ada, apalagi single. Adanya paling yang ini yang video yang 3 wawancara. Nah iya, yang itu doang. Itu setelah protes. Setelah Wota protes baru ada, iya. Hamin berapa itu? Itu kalau nggak salah 3 hari sebelum rilis tuh. Jadi 3 hari satu. Nah iya, hari 3 video kan? Apa 4 gitu? 4 hari. Gue lupa juga. Tapi maksud gue sekelas JOT sayang aja gitu nggak dipromoin. Kan bisa aja gitu loh. Gue tuh inget banget kalau promo gini-gini. Gue inget banget Flying High tuh. Waktu itu keren. Wah itu mah. Gue suka tuh. Satu-satu gue reaction. Nah iya kan? Itu gue satu-satu gue reaction satu-satu itu. Gila bagus itu. Walaupun itu keren. Lagu jelek ya. Tapi gue relate sebenarnya, Far. Gue relate. Walaupun lagu jelek. Gue relate, Far, sebenarnya. Relate apa? Ketidak adanya promo sebelum rilisnya lagu. Gue dimarahin sama yang punya lagu, tapi at the same time yang punya lagu juga marah ke diri sendiri karena sebelum lagunya rilis dia lagi menghilang, lagi mengerjakan yang lain gitu loh. Gue dimarahin, lu tuh gimana gitu loh, si ini juga gitu loh. Tapi gue juga nyalain diri sendiri guys, karena gue juga hilang. Akhirnya promonya, lagunya nggak naik banget. Dari 3 lagu itu yang paling nggak naik, cuma lagu yang gue urus. Itu lagu itu gue suka. Paling gue suka tuh lagu itu. Lagunya. Kita ngomongin apa sih? Lagunya kan. Ya kita ngomongin apa sih? Gitu loh. Gitu. Jadi ya sayang banget ya. sayang banget tidak ada promo untuk sebelum rilis. Walaupun pas rilis sih bagus geger geden ya karena yang bikin gila adalah ada Yuyui. Sebenarnya tuh sebenarnya sih yang highlight dari MV Andai Kubukan ini tuh ini sih lokasi syutingnya sih. Menurut gua ya, menurut Jepang maksud lu? Oh iya, ketolong buat syuting di Jepang. Oke. Menurut gua itu. Makanya bagus gitu. Walaupun Far, sebenarnya gue sangat berharap bukan sangat berharap, maksudnya kayak Norwegia. Bukan di Indonesia. Jadi maksud gue kalau misalnya memang konsepnya ini tentang profesi-profesi kan kita bisa melihat misalnya Kristi domestik gitu. Jadi barista. Bukan pakai baju polisi, Michi. Gracias apa apa? Nah, kalau itu sih ya, itu udah gak kaget lah. Maksud gua kalau tiba-tiba Michi pakai abu-abu ya kan, atau jadi satpam deh, yang kuning kan, lucu. Oh, iya. Kan udah pernah siapa waktu itu pakai baru. Oh, Michi. Gitu loh maksud gua. Lupa. Tapi intinya maksud gua akan lebih seru ngelihatnya provinsi Indonesia gitu. Misalnya coba apa ya, kalau misalnya andai ku bukan idola tapi masih di Indonesia apa ya? Selain Kuli ya, gue pengen banget ada Kuli. Kenek Kopaja gitu. Udah nggak ada Kopaja sih. Ini aja yang pekerjaan paling susah di dunia. Presiden. Yang ini. Apa? Bukan. Yang apa? Presiden gampang lupa gue. Yang penjaga lift yang mau turun. Silakan turun. Itu susah kan? Susah. Ya itu tapi menarik, lucu jadinya. Kerjanya naik turun terus yang susah tuh aja. Apa enggak ini? Siapa coba cocok kayak gitu? Ya Marsha lah jatuhnya. Kan Marsha sudah mannernya tuh di sebagai pramugari tuh ada ternyata gitu. Balik tadi ngomongin promosi ini nyambung soalnya tadi ngomongin Marsha. Ternyata yang video Marsha itu gue kira tuh video Marsha bercanda gitu. Yang beef chicken gitu loh. Dan ternyata orang pertama tuh Grisel. Itu tuh video dia sendiri apa video JOT? Nah, ternyata di-uploadnya di JOT. Gue kayak di TikTok. Gue kayak gini loh, lucu. Konsep videonya lucu, gue suka. Vlogshoot. Enggak, beda. Wah, kalau vlogshoot enggak dubbing ya? Enggak. Apa gue bikin dubbingnya? Lucu sih anjir. Enggak, dimainkan aja. Enggak. Maksud gue secara konsep konten lucu. Kalau di-upload di IG di TikTok Marsha akan lebih lucu. Cuma ditaruh di TikTok JOT ini lagi-lagi kritik yang sebenarnya mungkin gue doang yang gue rasa gitu. Tapi kritik dan masukan yang masih halus lah. Gue bukan nggak jelek soalnya kontennya bagus. Iya bagus. Cuma untuk promosi sebuah single apalagi JKT yang dimana background songnya kan bukan lagunya, cuma muncul di akhir. Iya. Oh tuh lagu di akhir. Di akhir doang. Gue juga kayak pas nonton tuh kayak paling konten lucu-lucuan nih, ternyata lah bener promosi single kayak begini gitu loh. Lagi-lagi bukan jelek tapi kayak apakah seharusnya seperti itu? Alangkah baiknya kalau misalnya mau dibikin promosi yang nggak apa-apa, mau lucu nggak apa-apa, tapi
lebih ditonjolkan lagi tuh lagu Andai Andai Ku Bukan Idolanya gitu. Karena gue Mungkin- lihatnya di situ cuma sebagai Marsha yang bercanda sebagai pramugari mau beef atau chicken. Kok ikan? Gitu. Mungkin ini kali mau ala-ala soft selling kali ya. Oh iya, mungkin. Jadi lagunya nggak diitin banget, Iya, tapi oke, paham lah gue. kontennya. Ya itu, tapi lagi-lagi itu kan kritik dari gue aja, kritik Ya, membangun. mungkin nggak cuman dia Sebentar. doang. Oke. Mungkin nggak cuman Marsha doang kali ya. Mungkin ntar next ada Kan Vioni udah. Ini deh. Kan yang lu cerita tadi. Tapi kalau tadi tuh ini sebenarnya full guys. Jadi 2 menit berapa gitu. Bukan yang ini bentar doang kan kalau Marsha kan. Iya, bentar doang. Nah, ini itu full. Oh, oke. Jadi kalau emang konten lama 2 menit lebih dah, 2 menit 30. Di Twitter nggak bisa diupload. Jadi maksudnya Iya, harus ya, karena premium, udah harus lebih. premium. Karena udah lebih ini ya. Iya, 2 menit 30 detik lah kalau nggak salah. Ya, itu menurut gua dibilang agak disayangkan juga enggak, karena kayak lucu kok, kontennya lucu, apalagi melihat Marsha yang seperti itu, editannya juga lucu gitu loh. Gue malah itu belum nonton gue. Yang Marsha belum. Gue belum nonton gue. Tapi kalau yang Vioni ini Apa? apa sih? Kayak lo nonton Dracin aja ya. Dracin TikTok gitu. Iya, Dracin TikTok. Lengkap Nah. dengan backsound itu. Tapi itu promosi Idol Nanka bukan? Oh. Nah, nanti endingnya, gue nggak mau nge-spoiler di sekarang deh. Nanti Oke. endingnya lo Oke. coba tonton deh. Gue soalnya nggak, gue kayak anjing kesini arahnya. Oke. Maksud gue tuh tahu tuh videonya nyeleneh. Cuman kok gue tetep makan gitu loh. Oke. Gue nggak siap gitu loh kayak. Lah kesini. Oke. Nanti ya para penduduk lihat sendiri Nah, nanti. itu respect Soalnya gue gua. juga belum nonton. Kalau itu bagus gue. Bagus. Menurut gue masuk itu. Tapi bentar, yang Marcel lu belum nonton tapi? Yang masuk belum nonton gue. Maksud gue pengen bandingin aja. Ntar lu cobain. Mana menurut lu gitu loh. Menurut gue sih bagusan siapa? Bagusan yang ini sih yang tadi siang jatuh. Kan lu belum nonton nih Marcel ya? Iya sih. Ya. Itu boleh lah buat promosi lah boleh. Oke. Ya itu mungkin ya Far, JOT melakukan soft selling itu juga berpengaruh dari cara admin JOT sekarang. Nah. Copywritingnya sudah lumayan nyantai, yang dimana alhamdulillah bisa diterima sama Wota. Jadi lebih nggak terlalu kaku banget. Nah itu kalau misalnya nanti ada Twitter tim, Hah? Apa? Twitter tim, Oh, Twitter tim. wah gimana ya? Gue penasaran tuh. Ya. Keren. Ya, seru sih harusnya sih. Seru sih harusnya. Itu sih kalau ngomongin tim ini, sorry jadi agak Iya. keluar konteks. Maksudnya kalau ngomongin tim, salah satu yang nge-build karakter dari sebuah tim adalah Akun Twitter ya? akun Twitternya. Oh, iya. Bagaimana cara lu ngadmin tuh penting bro. Gitu loh, mau lu bikin jadi formal, mau lu bikin jadi santai, copywriting itu Admin sangat telah penting. datang, ya. Admin telah datang. Ya, mungkin kita bisa bayangkan ntar tim Love tuh adminnya yang tweetnya apa kayak penuh dengan emot gitu-gitu. Oh iya, girly, lucu-lucu. Yang soft spoken. Kalau tim Passion yang jame-jame. Oh iya benar. Kalau tim Dream, Tim Dream Viana kan suaranya bagus. iya lagi. Bener juga. Gue tuh sama VN. Ya paling kalau ngomongin MV dari Idol Nanka, dari JKT, gue kayak begitu, gue Dari sisi lu gitu. kayak Dari begitu. Pandangan lu. Gitu. Pandangan gue. Jadi maksud gue nggak jelek, ya Bari bagus ya? nggak perfect, tapi bukan berarti apa namanya jelek banget. Kayak flying high, enggak. Gitu loh maksud gue. Enggak. Tapi maksud gue karena ini konten, anjir jadi breaking the fourth wall gitu gue. Deadpool momentum. Ya nggak, maksud gue kami di sini masukin kritikan yang menurut gue juga bukan menyerang lah ya gitu loh. Kami membuktikan bahwa kami bukan menyerang, bahkan yang gue gituin Ola itu gue juga bukan bermaksud menyerang gitu loh. Dengan apakah dengan cara gue menyemangati Ola di high by gue menyerang Ola? Enggak kan. Soalnya gue begitu Far. Jadi pas gue high by nonton terakhir kemarin, pas gue high by Ola semangat ya gitu loh. Abis itu gue ketemu Virgi. Gue ngomong semangat ke Virgi udah semangat, gak usah semangatin. Lo ngomong ilmiah gitu. Enggak. Ya paling itu ya yang bisa dibahas ya. Ada lagi ya kalau MV ya. Ada lagi yang bisa dibahas. Kalau lagu? MV. Perlu kita bahas ya lagu. Satu hal, sampai detik ini gue belum fokus ke lagunya. Oh, iya. Maksud gue tau lah lagunya seperti apa. Cuma kalau dari lirik, ya ini yang belum sempet bahas. Lirik. Nah iya makanya gue ngomongin lagu. Kalau lagu gue udah. Tapi lo ada kayak
biasanya baper berapa menit sekali gitu. Misalnya Nggak nentu, nggak nentu. Oh, nggak nentu. Kayak yang di episode terakhir pas gue ngomongin ternyata Virgi keluar kan tuh baper Virgi kan. Itu kaget sih. Itu gue bikin di saat itu juga. Aku kaget sih. Jangan muka gue deh, muka Virgi gitu loh. Ya, itu Kali boleh aja lah. Virgi mau datang Kurskon kan karena Amin. desain Kurskon kan ilmiah Virgi. Masa tuan rumahnya nggak ada? Jadi Virgi ilmiah banget ya di situ. Ilmiah banget. Ngomong apa ini? Nah tadi ngomongin tentang ketidaksambungan lirik ya. Oh, Antara lirik sama konsep MV-nya yang Kamu orang mau bahas itu kita ya? banyak yang. Nah masalahnya gue belum baca. Lu udah Tapi tadi kan gue udah ngobrol udah. sama lu gitu loh. Ini memang tentang apa sih kalau yang JKT? Karena katanya secara translation ada yang diubah dia sedikit. Oh, gue nggak Kalau nggak salah anak-anak menjadi orang biasa. Kalau nggak salah ya. Kodomo menjadi komodo. Jadi binatang. jadi ini Dari dong. odol jadi binatang. Balik lagi aja kita ke FIFA, ke Ragunan, Soleh-Solehun. Ya, kalau dari lu gimana Far? Karena orang-orang banyak yang semacam kayak ya nggak nyambung Tentang liriknya. ketersinambungan. Gue nggak terlalu masalah sih soalnya. Nah, kalau lu, Sebenarnya juga lu nggak terlalu masalah juga. Ya udah kelar aja lah episode-nya. nggak, maksud gue gini, gue juga sebenarnya agak sebenarnya bukan orang yang terganggu ya. Nah, Gue malah mikirnya seru aja nih, seru ada apa anjir, ngomongnya diskursus gitu. diskursus artinya. Iya, maksudnya pembahasan Oh. tentang ini gitu, tentang ketersinambungan antara lirik Lirik lagu dan sama MV. MV. Yang mana kan sebenarnya biasanya ya normalnya umumnya MV sama lirik lagu tuh Nyambung. Iya, lirik lagu ya. MV sama lirik lagu tuh enggak, justru MV tuh karya sendiri, lirik lagu ya udah ya lagunya aja. Kan kita menarik. misalnya kalau kita ingat-ingat ke Apa nih? enggak semua band yang lu tahu lah, Oke. ngomong JKT. JKT mungkin ya menganut paham yang gitu juga. Iya. Cuman kan band-band dulu pun kalau gue sih ingetnya band kayak Peter Pan gitu ya. Oke. Misalnya lagunya apa? Bintang di Surga. Gue inget banget tuh. Kan nggak MV-nya. bintang di surga juga MV-nya. Nah iya, musik videonya tuh Ariel jadi teroris. Jadi kayak dia dikepung Oke, gitu. oke. Kan maksudnya kayak ya udah MV tuh karya sendiri buat lo kayak Iya, mengekspresikan. Iya kan, ya lo tau lah, ya lo kan Paham, punya paham, film paham. lah. Misalnya kayak gimana kita bikin Gue video juga aja. punya gitu. 2 MV by the way. Betul. Apakah MV lu nyambung sama lagu lu? Kebetulan nyambung sih. Nyambung. Tapi ilmiah enggak. Nah itu Ilmiah maksud gua. enggak. Maksud gua itu, CDKA ya. nyambung soalnya, tapi Jadi- kalau ilmiah enggak. MV dan lirik lagu kan emang sebenarnya dari dulu juga karya yang terpisah gitu. Yes. Mau lu bikin nyambung pun sebenarnya ya oke aja. Malah mungkin Malah ya. kalau tujuan lu bikin MV buat sesuai lirik lagunya ya bagus. Iya, gue Dan kalaupun beda pun juga ya nggak apa juga. Cuma mungkin kemarin tuh diskursus yang ada di khalayak Iya. fandom kita ini itu tuh Dan mungkin para sebenarnya- penduduk juga. Iya, mungkin ada juga yang kayak kenapa nih MV-nya nggak nyambung sama lirik? Mungkin yang nongol di situ tuh diskursusnya gini. Ada yang mengandaikan nih. Ada yang mengandaikan coba aja misalnya JKT bikin MV-nya kayak AKB. bikin. Kan kalau AKB bikin kata lu MV-nya sesuai dengan Iya, gue udah lihat. liriknya kan. Akhirnya. Kalau gua tuh nggak nonton AKB ya, jadi gua nonton JKT doang. Ya. Karena karena secara lirik ini kan tentang, Iya, tentang idol idol yang kan. nggak gimana ya Ceritanya kalau gue punya nggak jadi hubungan. idol terus gue punya hubungan. Iya. Itu nggak sih? Iya, Iya betul, kayak kayak gitu gitu. ya. Dia Hubungan kayak- sama Wota. Dia Atau what if. hubungan lah ya. Dia what if gitu kan. Iya. What if kalau misalnya gua nggak jadi idol tapi gua jadi pacar lu gitu. Pacar lu ya. Apa kalau yang JKT bikin ini itu tuh ibaratnya spin off-nya gitu loh. Jadi kayak Spin-off. kita ngasih POV lain nih. Andai bukan idola, gue jadi apa gitu. Kalau lirik lagu kan coba aja gue nggak jadi idola, gue jadi pacar lu gitu kan. Nah, kalau Maknanya di kan gitu. sini- Kalau di JKT, andai gue nggak jadi idola, gue jadi apa Jadi gitu. pramugari, Iya, gua jadi ibu rumah tangga, iya, jadi monster, suster, jadi montir bengkel kayak gitu. gitu-gitu. Oh. Jadi JKT Oke. mengambil sisi ininya nih. Berarti beda POV aja, angle yang diambil sama JKT Angle. justru sebenarnya Angelina Christie. betul. Justru sebenarnya ya, kalau misalnya if you put it like that, jadi nilai plus karena kayak coming from behind, bukan out of nowhere gitu loh. Kayak orang nggak expect bisa dijadiin angle seperti itu. Jadi malah kreatifnya main banget. Sebenarnya juga itu kan andai ku bukan idola ini kan juga yang apa namanya yang POV kalau gua nggak jadi idola gua jadi apa itu kan juga di highlight di yang video-video interview mereka itu tuh yang Oh iya,
kan mereka kan diwawancara kan kayak misalnya Kristi kalau nggak jadi belum jadi apa, Gita mau jadi apa gitu kan. Ya. Nah sebenarnya dari situ udah dapet teasernya tuh kita tuh kalau MV-nya kira-kira bakal muncul situ gitu. Ini sih teori gue aja. Tapi jujur ya, gue nggak nonton soalnya yang Gue juga nggak nonton sih, gue juga tahu dari Tel aja kalau siapa jadi apa gitu. Ada gue tuh yang tahunya nulis. Grisel punya suami lebih dari satu. Oh iya gue Kalau itu gue tahu. Gue tahu itu. Suami-suamiku. Nggak apa-apa kok. Dari suami. Nggak apa-apa kok Grisel. Kok nggak apa-apa? Keep it up. Kok nggak apa-apa? Ini Ya jangan. nggak apa-apa. Ya kan orang bebas bro. Gue Iya tidak sih. tidak membataskan. Apalagi Grisel kan yang sudah jelas lah masa depannya gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Kasian dia fans Barca soalnya. Kenapa? Kenapa emang? Gitu. Iya, Barca justru masuk duluan daripada Madrid anjir di Lagi menang Barca. Iya kan, daripada Madrid gitu. Ini gimana Arsenal? Nah di Madrid nih, gue kecewa nih sama Madrid. Nah, ngomong-ngomong soal bola juga Dokter Tirta belum rilis nih yang warteg. Gue penasaran Gua banget kira udah soalnya gitu loh. Itu yang nanti-nantikan nanti ya. Ya mungkin nanti lah ya, karena kenapa belum rilis juga karena ini masih dalam fase Suki. Kenapa sih gue Suki Nanda? Idol Nanka gitu loh. Jadi nanti dulu, apalagi secara promosi Idol Nanka nih sangat minim. Jadi mungkin sekarang nih, ya ini mah andai-andai gue doang, maksudnya andai-andainya gue aja. Mungkin JOT lagi mencoba ini gimana ya promosinya. Tadi kan yang si JOT nge-tweet Hai, itu kan untuk promosi Idol Nanka dong. Gen FM. Gen FM. Ya, Gen FM sebenarnya sering kerja sama Gen Gen FM juga seru kan, maksudnya kayak kalau mereka lagi interview juga udah ini loh, udah cukup apa ya? Akreditasi yang A gitu loh. Lebih wota ya, wota banget. Nggak cuma nanya kayak pertanyaan basic kalau interview aja gitu kan bisa gitu kayak. Iya. Beneran apa anggotanya gitu. Gimana cara ngebagi waktu latihan sama ini kan? Basic ya. Iya. Nah, Lu bisa nanya juga ke Bernadia tuh, gimana cara waktu latihan sama apa? Main The Sims misalnya. Gitu. Gimana cara bagi waktunya? kalau lirik sih gitu ya. Ya. Kalau lirik sih kalau misalnya Indonesia sih ya udah sesuai sih menurut gua. Ya. Sesuai apa? Gue nggak tahu soalnya lagi-lagi gue belum baca liriknya. Gua udah baca. Cuma maksudnya kalau misalnya POV lu seperti itu dan gue mendengar dari lu itu lagi. Yang tadi itu. Iya, kreatifnya Jot ini untuk bikin MV-nya berarti justru nilai plus karena dia harus mencari angle yang lain untuk lirik dari Idol Nanka ini. Dan menurut gua it works out. Ya maksudnya secara visual juga bagus. Iya, visual secara juga. storyline proper. Dan pemilihan center Vion itu memang harus sih. Kan orang-orang bilang kayak harusnya Chris, harusnya Marsha. Enggak, karena Vion ini kan bisa dibilang salah satu member yang emang worthy banget. Kalau dia paham 48 gitu. Apalagi untuk MV seperti ini dia literal jadi worthy. Budak korporat yang di Waro sama Center gitu kan. Gue pengen juga kayak gitu. Soalnya gue gak pernah di Waro Center bro. Di Waronya masih apa tuh bang? Di Waronya Yamada. Soalnya gue kemarin pas gue nonton sebelah gue Yamada anjir. Bukan sebelah apa, depan gue Yamada. Audio maksudnya apa yang coba lu ini ngomongin chordnya apa? Enggak, jadi kalau Enggak ya? kalau misalnya mau tahu chordnya, Lu harusnya enggak, teman gua udah ada nih. Oh. Nih shout out buat Siapa? Bang Hanji, username tuh 5 semitone, 5 semitone. 5 semitone. Nah, tuh dicek dah tuh. Dia nge-share chordnya. Ternyata main di E. Nah, untuk F-nya ya, F-nya main di E, kalau baitnya main di D. Jadi baitnya turun, baitnya di nada D, refnya naik gitu. Itu kan daerah modulasi tuh. Modulasi. Kan. Awalnya gue kira itu modulasi. Modulasi tuh. Dari E berarti jadi F, naik setengah. Awalnya Apa? Awalnya gue kira yang ternyata modulasi itu adalah kayak di lagu apa ya? Masukin Anda. Enggak dong. Oh ini, Go Invite. Go Invite Oh iya, kan Go di Invite, iya. bagian setelah interlude. Gua kira modulasi, bukan. Bukan Bukan, kan? Setelah interlude itu bukan modulasi diturunin. Ya, dinaikin lagi. Dinaikin lagi normal. Iya. Jadi berasa kayak naik nih padahal enggak gitu. Awalnya gue kira kayak gitu dan ternyata emang di lagu Idol Nanka beneran modulasi. Karena Idol Nanka lagunya ini sih, lagu JKT yang menurut gua chordnya biasa aja, jujur. Oh. Kayak ya udah. Bukan yang spesial banget. Ya, tapi bukan kalau favorit gua sih. iya, nah ini kalau ngomongin lagunya ya,
lagunya kan sebenarnya bukan lagu lama sih, maksudnya sudah ada. Lagu yang cukup baru lah. Ini yang mau gue omongin. Tapi ya kalau secara gue dari Idol Nanka emang lagunya biasa aja, sebagaimana Iya, gue sebiasa aja ke Sokinanda. 48 gitu lah. Oh My Pumpkin gue masih lebih suka loh. Gue juga biasa aja lagi. Nggak, kalau Oh My Pumpkin gue suka karena mungkin mirip itulah lagu summer banget yang di ini. Ini Freckles. Nah, itu mirip dan gue juga suka sama liriknya, lucu juga apparently. Nah, cuma kalau ngomongin single, Far, apakah nih sudah saatnya JOT ini selalu rilis single original aja? Kalau dari gua, karena gua juga menunggu lagu kan, gue pengen tahu nih lagunya kayak gimana sih. Jadi excitementnya tuh beda sama gua yang menunggu, oh ini single selanjutnya, single yang sudah saduran. ya 48, jadi lu bisa denger AKB-nya dulu gitu kan. Betul. Nah, ini mungkin sebenarnya juga ngaruh ke faktor di mana lagunya nih gue suka banget atau enggak. Kalau Darasinai, waktu itu gue bukan suka banget, tapi wah beda nih. Itu anomali sih. Iya kan, anomali banget kan gitu. Wah beda banget nih. Oke, gini deh yang gue alamin selama ini, Magic Hour original. Apa ya yang emang saduran selama gue udah ngewota tapi gue suka. Mungkin Sweet and Bitter kali ya. Sweet and Bitter gue juga suka. Nah secara itu gue excited banget selain karena gue baru ngewota kan waktu itu. Tapi secara bentuk lagu gue banget nih lucu kan. Jadi gue dengerin di JKT-nya juga suka gitu loh. Indah sekali. Nah sedangkan kalau untuk keputusan sekarang nih kan saduran. Iya. Yang dimana sebenarnya cuma memenuhi kewajiban aja. Biar ada single di awal tahun. Februari mungkin kan. di tengah tahun bisa ada MNG gitu ya. Oh why not gitu. Kan semalam juga baru buka, semalam atau 2 malam lalu VC kan. VC ya. VC untuk ininya. Jadi kalau dari POV gua, kayaknya nextnya coba lagi deh di lebih sering original single. Gitu. Eksperimen lagi aja, tapi jangan kayak Flying High ya. Tapi request. Eksperimen aja tapi jangan kayak gini ya. Ya itu kalau dari gue tentang lagu. Kalau lu ada tambahan lagi tentang dari lagu, lu nggak cover atau Udah ada cover. yo terus? Nggak males. Ini lagunya, ini soalnya kan tadi gue bilang lagu 48 yang ya biasa aja genre Iya. gitu. Bukan jelek ya, maksudnya kayak udah. Iya. Sebagaimana Sukinanda Kuota sebenarnya. pasti suka gitu maksud gue. Oh iya. Cuma kalau personalnya gue ya udah biasa aja gitu. Dan lagu ini juga cukup ribet dinyanyiin soalnya mereka padet. Oh iya. Itu minusnya tuh. Ini kalau gue masih bawain 365 Days ini masuk lagu jelek nih. Soalnya ribet Oke. Tapi chordnya nggak ribet kan? Chordnya emang biasa aja. Dan secara ketukan juga gitu-gitu doang. Iya. Gitu. Nggak bukan yang gimana-gimana. Nggak ada yang berubah. Cuma kalau buat audio nih, ini audio ya. Audio gue nggak merhatiin. Kita ngomongin audio nih. Kalau misalnya kita bandingin lah, Iya. kan kita berkaca dari Darasina nih. Dari Darasina kan kita tahu tuh kalau misalnya Re-record. ya dari AKB ke JKT kan bisa beda. Darasina bukan AKB, sorry. SKI apa gitu. NMB. NMB. Iya, NMB. Ya pokoknya dari Jepang ke Indonesia tuh pasti beda mixing dan masteringnya kan. Karena orangnya juga beda. Nah iya, ya direkam ulang kan. Nah ini juga sama nih si Idol Nanka yang JKT sama Idol Nanka yang AKB. Pas gue denger itu, ya udah jelas beda. Cuma bedanya itu dari sisi kalau AKB, kalau lu denger, lu akan merasa audionya di AKB itu AKB lebih ya? Iya, audio AKB Lebih penuh? lebih bulat, Oke. lebih bold gitu. Oke. Lanjut. Lebih inilah. Kalau misalnya lu kayak bisa gambar nih, gambar ilustrasi suara audio di telinga lu gambarnya bulat gini nih. Nah kalau JKT, kalau didengar audionya itu bright banget kayak terang gitu. Oke. Jadi bentuknya kayak spark gitu, kayak bintang. Oke. Lu kayak bisa mendengar piano yang di sebelah sini, gitar di sebelah sini, nusuk-nusuk telinga. Bukan nusuk dalam angka, dalam artian nusuk pengang ya. Iya. Cuma kayak tajam dan jelas merasa ke kuping kan, jadi bahasa gue udah. Iya. Bukan ada audio kan ada janggal. Jangan-jangan Awam aja, awam. yang dipakai sama Jio itu audio WAV. Gua Karena nggak itu tahu yang terjadi di Mia Virgi. Oh, kayak gitu. Keputusan gue untuk menggunakan file WAV untuk YouTube musik Spotify dan segala macam, bahkan MV-nya itu karena gue ngerasa kan kalau kata orang-orang WAV tuh selain emang filenya lebih gede, Iya. tapi juga suaranya Lebih tuh jelas. kompres. Iya betul. Gitu loh. Jadi gue memutuskan Mia Virgi WAV aja. Nah, Apabila yang terjadi juga ini di Idol Nanka lebih bright. Kalau gini sih Pak, tadi gue pengen komentar tentang audio AKB, audio original songnya original. itu lebih bulat tadi lu bilang ya. Iya, Karena betul. itu terjadi di Rashinai. Dari sini gitu ya. Gue ngerasanya kalau audionya NMB ya harusnya audio NMB itu lebih jelas, lebih kayak nggak kompres. Iya. Sebenarnya tergantung sih, maksudnya mereka rendernya seperti apa di AW-nya apa, atau yang mixing mastering ini siapa, tergantung juga banyak faktor. Cuma kalau dari yang Darah Sinai gue ngerasanya
audio NMB bulat, audio JKT-nya tuh kayak gue sebutan bahasa visualnya burem kali ya. Burem kali ya, gue nggak bukan burem, maksudnya bukan jelek sih, nggak sebulet originalnya. Gue nggak tahu kalau untuk yang Idol Nanka gue nggak ngebandingin sih. Lebih bright sih gue rasanya. Lebih bright ya. Jadi kayak lu denger kayak terang banget gitu. Lu kayak lagi di kondangan gitu. Oke. Dengar musik di kondangan. Nah mungkin juga menyesuaikan sama MV-nya, karena kalau dari MV JKT dibanding yang AKB, gue ngeliatnya kalau secara editing itu emang lebih bright sih, lebih terang ya, lebih kan? terang kalau dari JKT-nya. Pemilihan warnanya nih warna-warna pucat tapi juga ada yang terang gitu. Kalau aduh tolong ya jangan iniin gue, seinget gue kalau yang AKB lebih ke biru, seinget gue. Warna isonya? Enggak editingnya. Editingnya, aduh gue lupa lagi gue ngeliat. Ya sebenarnya ngaruh juga ke isu kan. Ngaruh kan gitu. Karena isu-nya tricky banget juga sih, secara kontrasnya nih ada yang sama JKT ada yang sama tapi makin keterang. Itu lu ini nggak melihat di timeline udah yang lewat nggak bahas tentang warna? Iya, itu menarik banget sebenarnya buat dibahas, cuman sayangnya gue nggak ada ilmunya. Cuma gue pas gue baca kayak make sense ngaruh sih. Ya, ada ternyata. istilah apa hue, saturasi ya gitu-gitu. Iya, color value. Nah itu salah satu yang gue jelek lah di kuliah gue dulu gitu. Oh, Karena ada hitungannya by the way, ada rumusnya. Nah itu berarti ada rumusnya. Gue nggak. Nah itu salah satu yang paling jelek lah nilai gue di UMN waktu itu. Ya gue kuliah di UMN. Jauh ini ya apa masa antar katanya ya kata orang yang nge-tweet itu ya yang ngebahas tentang warna dari JKT itu color value-nya banyak yang agak jauh ya, agak jauh tumpang tindih gitu lupa deh. Jadi makanya terkesan kayak ini warna ini sama ini kayak ini banget, kontras banget gitu. Itu berarti lagi-lagi sinkronisasi antara desainer, nah itu editor, koreografer juga ngaruh sebenarnya. Karena kan blocking juga ngaruh dong. Gitu lah, itu bekerja banget kan. Itu sebenarnya kita ngomong kayak gini bukan berarti jelek, tapi ini makin menunjukkan bahwa terutama untuk MV ini, MV Andaiku Bukan Idola ini ya semua tuh bekerja keras, sedetail itu sebenarnya gitu. Semua aspek ngaruh. Ngaruhnya tuh bisa dua arah, antara jadi bagus banget atau jadi miss gitu loh, ada yang miss gitu loh. Ya itulah, hit or miss selalu ada pasti di MV JKT yang susah untuk dihindari, kecuali kalau Flying High miss semua ya. Ya konsepnya bagus lah, gue suka. Ya, warna itu. Oke lah, itu doang. Bagusan teasernya daripada ininya. Iya sih. Produk finalnya. Paling itu yang bisa kami buat. Gila panjang juga coy, berapa nih sejam? Kalau lirik enggak lah, lirik ya udah kan baca sendiri aja lah. Iya baca sendiri aja. Cuma ya kalau dari pendapatan gue di bawah MR. Cuma kalau pendapat gue nggak masalah gue ngelirik lah. Lirik mah yang tentang ini ya, tentang apa? Tentang idol yang tidak jadi idol, jadi apa ya? Gitu. Sayangnya nggak ada yang jadi guru. Soalnya guru gajinya. Nah untung juga nggak ada yang kerja di TV. Nah, gitu. Untung ya. Udah itu gajinya, oh gila, jadi pramugari, jadi ibu rumah tangga tuh gajinya dari suami kan berarti. Jadi montir apa tuh? Gitu. Terus jadi apa lagi? Bakery di Jepang, kelar lo. Sama suster, sama suster. Udah gajinya aman semua bro. Kesehatan di Jepang tuh. Nah, iya. Kalau di sini. Wah, ini sudah masuk nih, ya. Jangan. Jadi kembali lagi di Suara Fandom. Enggak, salah. Ini Suara Fandom gue senggol lagi. Kita lupa bayar BPJS. Kira aja. Sama bayar pajak ya. Ya udahlah, paling itu aja. Terima kasih para penduduk sudah nonton, di dingin banget baru di sini. Sudah nonton untuk review Idol Nanka. Menurut para penduduk gimana? Komentar aja di bawah. Nanti gini deh, tadi kan gue pengen bacain komentar yang reaction ya. Kayaknya nggak usah karena satu udah kepanjangan banget. Dua kan udah gue balas satu-satu. Dan kalau misalnya pada mau komen, nanti gue bacain lagi di komentar episode 11 ya. Atau WhatsApp bagasnya di nomor deh. Gak usah ya. Ntar gue masukinnya nomor rekening aja nggak apa-apa. Oke lah, kalau gitu terima kasih. Kursi ini. Para penduduk, kita ketemu lagi aja di Kurskon selanjutnya.